Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Farha Nur Chairia. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah pada salah satu program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Psikolinguistik. Di mana titik tumpu yang akan kita singgung pada video kali ini yaitu pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Apa sih itu pemerolehan bahasa dan apa itu pembelajaran bahasa? Serta apa sih perbedaan di antara keduanya? Dan kita juga akan membahas contoh-contoh dari pemerolehan bahasa dan juga pembelajaran bahasa. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita let's go. Nah, di sini saya akan mencoba share screen ya teman-teman, materi yang akan kita bahas. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk. Psikolinguistik, pemerolehan bahasa pertama dan belajar bahasa kedua. Apa sih itu pemerolehan bahasa? Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Nah, jadi misalkan di sini ada anak-anak yang mungkin dia lahir di lingkup keluarga di mana keluarganya itu berbahasa Jawa atau misal bahasa Sunda. Nah, maka anak-anak ini melakukan proses pemerolehan bahasa-bahasa dari lingkup keluarganya di mana dia tumbuh, di mana dia berkembang. Nah, maka di sini dia memperoleh bahasa pertamanya. Nah, sedangkan pembelajaran bahasa itu berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak itu mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Nah, misalkan di sini anak-anak sudah memperoleh bahasa pertamanya nih, dia lahir di lingkup keluarga di mana keluarganya menggunakan bahasa Jawa. Nah, dia sudah memperoleh bahasa pertamanya menggunakan bahasa Jawa. Selanjutnya di sekolah mungkin dia mempelajari atau belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini proses-proses belajar dia di sekolah belajar bahasa Indonesia maka bisa disebut dengan bahasa kedua dia. Nah, jadi pemerolehan bahasa itu berkenaan dengan bahasa pertama, yaitu tadi bahasa Jawa ataupun bahasa apapun yang dia hidup di lingkup keluarganya. Sedangkan pembelajaran bahasa itu berkenaan dengan bahasa kedua. Nah, di sini Krasen juga menyebutkan atau dia memberikan pendapat bahwasannya pemerolehan bahasa merupakan bawah sadar atau dia tidak ditargetkan secara sadar, di mana pemeroleh bahasa tersebut menguasai suatu bahasa itu secara implisit atau tidak terang-terangan. Nah, misalkan nih yang tadi pemerolehan bahasa itu dia tidak sadar kalau bahwasannya dia itu lagi memperoleh bahasa, tiba-tiba bisa aja gitu bahasa. Misalkan tadi seperti anak yang mungkin baru lahir atau ya benar anak baru lahir, dia hidup di lingkup keluarganya di mana komunikasi yang orang tua atau lingkupnya menggunakan bahasa Jawa. Maka secara tidak sadar itu dia memperoleh bahasa Jawa. Tiba-tiba dia bisa aja gitu bahasa Jawa tanpa belajar, tanpa hal-hal lainnya. Itu menurut Krasen. Nah, pemeroleh bahasa itu tidak sengaja mendengar bentuk-bentuk tersebut dan dia menyusun maknanya berdasarkan konteksnya. Misalkan tadi anak yang baru lahir, dia hidup di lingkup keluarga yaitu yang menggunakan bahasa Jawa. Dia itu tidak sengaja mendengar bentuk-bentuk bahasa yang dia dengar nih. Misalkan dalam konteksnya ada seorang ibu atau ibu dia itu menyuapi dia makanan sambil berkata, "Ayo nak mangan," bahasa Jawa, atau ayo nak dahar mangan. Nah, sambil menyuapi makanan. Maka dia tiba-tiba mengerti, menyusun maknanya bahwasannya, oh, makanan itu untuk dimakan. Oh, makanan yang di sini yang dikasih ibunya itu untuk dimakan. Makanan itu ya untuk dimakan, panganan untuk dimakan. Nah,
Pemeroleh bahkan seakan-akan membuat kamus atau ensiklopedi mental yang terus-menerus diperbarui hingga menghasilkan pengertian yang relatif lengkap. Nah, jadi anak-anak yang baru memperoleh bahasa ketika dia sudah tahu, oh makanan itu untuk dimakan karena ibunya itu memberikan makanan sambil menyuapi. Jadi dia ngerti, oh makanan itu untuk dimakan. Nah, dia juga seakan-akan membuat kamus di otaknya. Setelah dia sudah lama memahami gitu, memperhatikan, tiba-tiba mungkin di situ lingkup keluarganya dia bilang, ada makanan nggak? Saya lapar nih. Oh kamu lapar? Kalau lapar silakan makan. Nah misalkan seperti itu. Nah maka di situ sang anak tahu bahwasannya, oh makanan untuk dimakan itu ketika perut sudah lapar. Ketika lapar ya kita memakan makanan. Nah akhirnya di situ dia akhirnya paham, menyusun sehingga menghasilkan pengertian yang relatif lengkap. Makanan untuk dimakan ketika dia lapar. Nah, seperti itu. Di sini merupakan pendapat dari Musfirah pada tahun 2017. Nah, di sini Clason juga berpendapat lagi, umumnya pemeroleh bahasa itu tidak menyadari aturan kebahasaan yang telah dikuasainya. Pemeroleh itu hanya memiliki intuisi atau merasa sudah benar bahwa kebahasaannya itu ya sudah benar. Nah, jadi di sini pemeroleh bahasa itu tidak menyadari atau belum tahu kalau kebahasaannya suatu kebahasaan yang telah dia kuasai. Dia hanya memiliki intuisi atau insting bahwa dia rasa bahasanya itu sudah benar. Misalkan seorang anak yang bertanya kepada ibunya yang sedang menyapu. Nah, dia bilang, "Ibu lagi nyapu." Nah, di situ dia merasa bahwasannya kata nyapu itu enak gitu. Merasa sudah pas aja, sudah benar. Selama pemerolehan bahasa pertama, Chomsky ini menyebutkan bahwa ada dua proses yang terjadi ketika seorang kanak-kanak itu memperoleh bahasa pertamanya. Proses yang dimaksud adalah proses kompetensi dan proses performasi. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa, baik fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik secara tidak disadari. Nah, ini masih dalam konteks tidak disadari. Pemeroleh bahasa itu memperoleh bahasa-bahasanya dalam konteks tidak disadari. Nah, kompetensi ini dibawa oleh setiap anak sejak lahir. Nah, sejak lahir dia sudah membawa kompetensi-kompetensi yang dia tidak disadari bahwasannya dia mulai menguasai tata bahasa, baik dia fonologi, morfologi, sintaksis maupun semantiknya. Pemerolehan bahasa oleh anak-anak ini dimulai dari pemerolehan semantik dan fonologi, kemudian baru ada pemerolehan sintaksis. Oke, kita masuk yang pertama. Nah, pemerolehan dalam bidang fonologi. Secara fisiologis, anak yang baru lahir ini memiliki perbedaan orien bahasa yang amat mencolok nih dibanding orang dewasa. Berat otaknya itu hanya 30% dari ukuran orang dewasa, jadi masih kecil. Nah, rongga mulut yang masih sempit itu pun hampir dipenuhi oleh lidah. Jadi dia cenderung bunyi-bunyi bahasanya itu berbeda dengan orang dewasa. Bertambahnya umur akan melebarkan rongga mulut dan pertumbuhan ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi anak untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Lanjut yang kedua ada pemerolehan dalam bidang semantik. Pemerolehan semantik ini dilakukan seorang anak dengan mengamati, mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang ada di lingkungannya. Jadi jangan salah bahwasanya anak-anak itu selalu mengamati, mengumpulkan, memperhatikan informasi-informasi yang ada di lingkungannya. Makanya kita sebagai orang tua nantinya ataupun kita ada seorang anak di lingkungan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang sopan. Nah, supaya anak-anak nanti mengamati dan mengumpulkan informasi ini hal-hal yang positif. Seperti itu. Apa yang diamati oleh seluruh panca inderanya itu menjadi pengetahuan dunianya. Nah, jadi jangan salah bahwasannya anak-anak itu sudah mulai memperhatikan. Yang ketiga ada pemerolehan dalam bidang sintaksis. Setelah anak sudah memperoleh bidang fonologi dan semantik, akhirnya anak memperoleh bidang semantik. Nah, dalam bidang sintaksis.
Nah, dalam bidang sintaksis ini, anak mulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata. Nah, padahal kata ini sebenarnya adalah kalimat penuh nih, teman-teman. Nah, tetapi karena ia belum dapat mengatakan lebih dari satu kata, dia hanya mengambil ujaran satu kata USK dari kalimat itu. Contohnya nih, ada anak yang mengatakan bi. Dia mengatakan bi pada gambar yang dia lihat mungkin mobil. Ataupun dia lihat kendaraan mobil, dia bilang bi. Nah, pada kata bi dia sebenarnya menunjukkan kalimat yang penuh. Bisa bermaksud mengatakan satu, ma, itu mobil. Bi, ma, itu mobil. Dia lagi menunjukkan mobil nih ke mamanya. Atau yang kedua, bisa dia memaksudkan, ma, ayo kita ke mobil. Bi, ma, ayo kita ke mobil. Nah, sebenarnya anak-anak mengucapkan hal itu, tapi karena belum bisa, jadi dia hanya mengucapkan satu kata dari USK. Bi. Oke teman-teman, setelah kita sudah tahu nih tentang pemerolehan bahasa tadi apa, dan pengertian pembelajaran bahasa juga tadi kita sudah tahu apa ya teman-teman. Tadi juga contoh-contohnya sudah sekalian saya seling-selingi di dalamnya. Langsung kita masuk ke perbedaannya. Apa sih perbedaan dari pemerolehan bahasa dan juga pembelajaran bahasa? Dari sini ada aspek-aspek yang menjadi panduan atau patokan dari perbedaan keduanya. Yang pertama itu ada aspek kaidah. Aspek kaidah dari pemerolehan bahasa itu dia diperoleh secara bawah sadar. Secara bawah sadar. Ini sadar dan dia di bawahnya. Nah, jadi untuk pemerolehan bahasa, diingat, dia memperoleh bahasa itu secara tidak sadar. Tidak sadar bahwasannya anak kecil mungkin yang baru memperoleh bahasa, dia secara tidak sadar itu memperoleh bahasa-bahasa dari lingkungannya. Tiba-tiba dia mengerti, mengamati, memperhatikan. Terus tiba-tiba dia tahu aja gitu. Nah, maka di sini dia dalam konteks masih tidak sadar. Sedangkan pada kaidah pembelajaran bahasa, dia diperoleh secara sadar. Nah, misalkan tadi anak-anak sudah memperoleh bahasa pertamanya ketika dia di sekolah, mungkin dia belajar bahasa Indonesia, mungkin dia belajar bahasa Inggris, atau bisa bahasa Arab. Nah, maka yang di sekolah ini dia melakukan pembelajaran bahasa-bahasa, dia dilakukan secara sadar, bahkan mencatat materi-materinya, ataupun lain-lain hal yang mungkin dia bisa catat sebagai pembelajaran bahasa mereka. Yang kedua, di sini ada aspek kemampuan. Secara pemerolehan bahasa, kemampuan ini diperoleh melalui pengalaman langsung atau konstruk personal. Nah, untuk pemerolehan bahasa itu dia diperoleh melalui pengalaman langsung. Nah, anak-anak tadi sudah terjun ke lingkup keluarganya, lingkungannya, di mana lingkungannya menggunakan bahasa Jawa. Maka dia memperoleh ya dari pengalaman mereka langsung. Selama dia menjalani hidup mungkin ya dari 0 sampai 12 bulan atau sampai 3 tahun berjalan, dia akhirnya memperoleh bahasa-bahasa dari pengalaman dia secara langsung. Konstruk personal. Nah, sedangkan pada pembelajaran bahasa, dia memperoleh itu melalui proses latihan terbimbing. Nah, kalau pemerolehan bahasa itu dia langsung, jadi dari siapa aja nih sumbernya, bisa dari ayahnya, bapaknya, ataupun kakak-kakaknya, om-omnya. Dia memperoleh secara konstruk personal, secara pengalaman langsung. Sedangkan pada pembelajaran bahasa, dia melalui proses latihan terbimbing. Jadi ada gurunya, ada yang mengajarkannya, ada pembimbingnya supaya dia bisa menguasai suatu bahasa yang sedang dia pelajari misalnya. Lanjut yang ketiga itu ada aspek metode. Pada aspek metode, pemerolehan bahasa itu tidak menggunakan metode tertentu. Jadi tidak ada metode-metode khusus supaya anak bisa menggunakan bahasa Jawa misalkan, supaya anak bisa menggunakan bahasa ini, bahasa itu. Ya pokoknya dia memperoleh bahasa secara dia hidup di lingkup keluarganya, lingkup lingkungannya. Dan di situ ya sudah dia mendapatkannya gitu tanpa ada metode-metode khusus. Nah, sedangkan pada pembelajaran bahasa itu menggunakan metode tertentu. Nah, di sini pembelajaran bahasa itu ada metode-metodenya. Misalkan anak yang sedang belajar bahasa Indonesia di sekolah, itu ada metode-metode khusus
terbimbing, terpimpin juga supaya anak bisa nih menguasai belajar bahasa yang lagi dipelajari. Misalkan pertama harus mencatat materi dulu, pengertian apa sih itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar harus diucapkan, bla bla bla. Jadi ada metodenya. Setelah anak sudah mengetahui materinya, mungkin di situ anak diberi praktek secara langsung, barulah dia menjalankan prakteknya, mempresentasikannya dan bla 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 bla. Nah, di situ dia ada metode-metode khususnya. Untuk aspek verifikasinya pada pemerolehan bahasa nih. Verifikasi pada pemerolehan bahasa, dia dikatakan berhasil jika dilakukan melalui proses komunikasi yang real atau nyata. Misalkan nih, ada orang atau misalkan saya sendiri dan teman-teman yang hidup langsung dimasukkan ke lingkup orang Korea misalkan. Nah di situ dia lapar mau makan, pengen beli sushi. Nah di situ verifikasi pemerolehan bahasa kalau dia berhasil membeli makanan sushi tersebut, membeli makanan itu dan berhasil mendapatkannya, maka dia bisa terverifikasi berhasil pemerolehan bahasanya. Entah di situ dia bagaimana mengucapkannya dari satu persatu kosakata ataupun bla bla bla. Yang pokoknya dia berhasil aja mendapatkan makanan yang lagi dia pengen ini teman-teman. Maka di situ dia melalui proses komunikasi yang real, emang bener-bener nyata kayak gitu antara dia dan juga penjual misalkan. Nah, sedangkan pada pembelajaran bahasa itu verifikasinya dilakukan melalui tes atau latihan. Jadi setelah anak-anak sudah mendapatkan metode-metode khusus, metode-metode tertentu, selanjutnya pasti ada nih tes-tes atau ujian-ujian latihan. Nah, jika anak itu bisa melakukan tes, bisa menjawab soalnya, latihannya, maka dia terverifikasi berhasil melakukan pembelajaran bahasa tersebut. Lanjut yang kelima ada aspek fokus. Nah, kalau pemerolehan bahasa itu fokusnya pada kosakata. Sedangkan pada pembelajaran bahasa dia terfokus pada struktur. Jadi di pembelajaran bahasa itu ya terstruktur, bagaimana struktur kaidah bahasa yang baik dan benar. Kayak gitu, misalkan ada nyapu yang tadi misalkan sapu, itu struktur bahasanya yang benar bagaimana, apakah mensapu atau kan menyapu. Nah jadi dia ada strukturnya. Sedangkan pada pemerolehan bahasa itu fokusnya pada kosakata, per kosakatanya. Nah sedangkan yang terakhir perbedaannya itu ada pada aspek motivasi. Jika pada pemerolehan bahasa itu aspek motivasinya yaitu motivasi komunikasi. Jadi pada pemerolehan bahasa dia berpikir nih, motivasinya bagaimana supaya komunikasi yang saya tuju, yang saya maksud ini bisa berhasil. Ya, dia berarti komunikasi langsung, terjun langsung gitu sama orang yang dia tuju. Maka di sini motivasinya bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan maksud yang dapat dicapai. Nah, sedangkan pada pembelajaran bahasa ini motivasinya terfokus pada prestasi. Jadi jika anak sudah bisa melakukan pembelajaran bahasa, sudah menguasai pembelajaran bahasa yang selama ini dia pelajari, ya motivasi dia itu apa? Supaya mendapatkan ranking misalkan, supaya mendapatkan sertifikat penghargaan ataupun dan lain-lain sebagainya. Pokoknya motivasi dia itu hal prestasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video Farha dari awal hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya, bagi diri saya sendiri tentunya dan juga bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan kritik-kritik dan masukan teman-teman jika mungkin saya ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mungkin saya ada kecelitutan ataupun bahasa-bahasa yang kurang sopan, mungkin teman-teman bisa memberikan saya masukan, bisa memberikan kritik, dan saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan nih teman-teman. Oke teman-teman, saya juga masih dalam proses belajar, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, jangan bosan-bosan juga untuk melihat video Farha-Farha yang lainnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.